Hai, selamat pagi. Hari ini saya mendapatkan tugas work from home, kerja di rumah. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas untuk berbagi bagaimana atau hal-hal apa saja yang bisa meminimalisir kebakaran saat terjadi di rumah. Oke. Nah, pertama, hal yang perlu kita perhatikan sebelum terjadi kebakaran di rumah, yang harus kita ingat yaitu adalah satu. Pertama, kebakaran selalu identik dengan api. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu api itu apa. Api adalah sebuah proses reaksi kimia yang terdiri dari 3 unsur atau 3 elemen. Yang pertama ada panas, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada bahan bakar. Untuk lebih jelasnya, silakan cari informasi di Mbak Google ataupun yang lain tentang teori segitiga api. Video segitiga api. Oke, kita bahas dari teori segitiga api. Teori segitiga api terdiri dari 3 elemen. Ada panas, ada bahan bakar, dan ada juga oksigen. Nah, 3 elemen ini bersatu menjadi segitiga api. Maka, untuk memadamkan api, kuncinya hanya satu. Kita putus salah satu dari rangkaian segitiga api ini. Kita bisa putus rangkaian dari panas, atau kita bisa putus rangkaian dari bahan bakar, ataupun kita bisa putus dengan rangkaian oksigen. Jadi, untuk memadamkan api, kita putus saja salah satu rangkaiannya, antara panas atau oksigen atau juga bahan bakarnya. Pasti api akan padam. Oke, kita kembali lagi. Bagaimana caranya meminimalisir agar tidak terjadi kebakaran di rumah? Yang pertama, biasanya nih, kebakaran di rumah itu disebabkan banyak sebab. Yang pertama, kebiasaan. Mungkin pada saat memasak, entah itu kita, orang tua, ataupun penghuni rumah, sering lupa ataupun lalai untuk memeriksa keadaan saluran ataupun selang dari LPG. Kadang terjadi kebocoran, tidak berbunyi tapi berbau. Itu juga merupakan salah satu akibat dari kebakaran. Nah, kita sebelumnya harus memeriksa kondisi rangkaian LPG kita pada saat sebelum memasak. Kita harus pastikan dulu apakah sudah benar-benar bagus dan tidak terjadi kebocoran sebelum kita memulai rangkaian kegiatan memasak kita. Oke, selanjutnya kita pasti akan sering melihat di rumah kita, kondisi rumah kita banyak sekali saklar listrik ataupun colokan listrik. Entah itu colokan untuk TV, untuk lemari es, untuk AC, ataupun colokan yang lainnya. Misal kita punya kabel olor nih. Ya, kabel olor itu memiliki 4 lubang atau 4 colokan. Kita kadang masih menambahinya dengan colokan T. Nah, semakin banyak colokan di suatu jaringan listrik, itu juga sebagai awal penyebab terjadinya kebakaran. Jadi, ya, kita harus pandai atau bisa membuat rangkaian listrik yang standar, sederhana, dan gak usah pakai colokan sing gak kanggu. Jadi,
colokan sing gak kanggo iku coplok ono ben gak dadi beban atau masalah konsleting listrik umumnya. Oke, itu tips yang kedua, hindari pemakaian listrik yang bertumpuk ataupun yang menyebabkan beban di colokan tersebut. Oke. Oke, kembali lagi. Tadi yang pertama, untuk hal-hal apa saja yang harus dihindari di rumah agar tidak terjadi kebakaran, kita review ya. Yang pertama, di area dapur sebelum memasak ataupun menyalakan kompor gas, kita harus memperhatikan dulu apakah kondisi LPG kita tetap bagus, tidak terjadi kebocoran, tidak ada bau gas yang bisa menimbulkan sebuah kebakaran pastinya. Yang kedua, kebakaran juga bisa terjadi akibat korsleting listrik. Maka kita harus memperhatikan jalur-jalur listrik di rumah kita. Seyogyanya, kabel-kabel ataupun jaringan listrik di rumah kita minimal setiap 10 tahun sekali harus diganti instalasinya. Kita kan nggak tahu nih kabel-kabel gitu apakah masih layak, apakah masih bagus, karena posisinya pasti tidak bisa dilihat, entah itu di plafon, di dalam tembok, ataupun di instalasi listrik lainnya. Jadi tetap safety, tetap diperhatikan apa yang dua hal itu tadi yang aku sampaikan.